Semua awal akan menemukan akhir. Semua pertemuan akan berujung pada perpisahan. Bahkan perjalanan panjang dengan kenangan manis sekalipun harus menemukan selesainya. Tentu bukanlah perjalanan yang mudah untuk melangkah sejauh ini. Banyak hal yang harus dikorbankan dan diperjuangkan. Waktu, tenaga, pikiran, dan hal berharga lainnya. Hanya orang hebat yang bisa menemukan akhir bahagia dan melihat keindahan dari semua lelah yang diperoleh. Waktu menerima penghargaan Desa Cantik di Jakarta. Waktu Mama Ibu nemenin saya lembur jam 2 pagi pas saya masih jadi bendahara. Waktu makan berdua setelah medical check up. Dulu pas pertama ketemu langsung ditanyain skripsinya apa mas? Ditunjuk jadi narasumber, dan itu pertama kali saya paparan di depan OPD. Pas pertama kali ketemu Pak Mai. Pas dikasih wejangan nasihat gitu secara pribadi. Oh ya Pak, saya kan masih 2 minggu ya Pak, ketemu Pak Mai itu juga nggak tiap hari nih. Jadi apa ya, itu sih waktu pertama datang ngobrol-ngobrol di ruangan Bapak. Ketika lembur terus didatengin Pak Maibu ketika sholat isya. Nah itu kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Waktu pertama kali briefing CPNS di BPS Provinsi, bapaknya udah kenal aku duluan padahal aku belum kenal. Kami kunjungan sensus penduduk di RT Punam, Sarjau Betun. Ketika kami pada bulan Februari tahun 2019 itu pergi ubinan di Desa Silvarahayu. Momen itu sangat berkesan bagi saya selaku pegawai baru karena saat itu sangat terlihat sosok Pak Maibu sebagai seorang bapak sekaligus ayah yang sangat mengayomi kami sebagai anak-anaknya. Kita bersama-sama piknik ke Derawan. Waktu itu saya pernah dipanggil ke ruangan, terus diberikan semangat dan nasihat karena suatu hal ya. Ubinan di Baratan. Beliau mau ikut sampai ke dalam-dalam, kami masuk sampai ke hutan. Mau makan sama-sama. Undangan panen bersama PI Haston di Tanjung Palas Utara. Habis sidang diklat golongan 3A, saya bersama teman saya Dea waktu itu diantar keliling Big Mall untuk pertama kali oleh Pak Maibu. Terus setelah selesai kami berbelanja karena pertama kali ke kota, kami bawa banyak banget barang sampai mobil Pak Maibu itu bagasinya penuh dengan barang oleh-oleh kami. Jelareselor, blok yang paling jauh yang hampir mendekati kabupaten sebelah. Bapak di sana sampai sempet lepas alas kaki ketika ketemu sungai kecil di depan rumah warga yang bening. Terus main air di sana. Itu momen langka sih yang nggak bisa setiap waktu saya lihat gitu. Sering dipromosiin ke orang-orang gitu, karena saya kan masih single nih. Nah terus misalkan di pelatihan tuh kalau dikenalinnya itu kalau ini Mbak Minos, ini masih lajang nih teman-teman, silakan nih yang mau gitu atau gimana pokoknya gitu. Terus kalau misalnya rapat nih ada yang masih jomblo gitu, terus pasti Bapak kayak ngelihat ke saya, loh Mbak Minos, bisa nih Mbak, gitu. Apabila ada sesuatu yang beliau ingin ketahui, beliau selalu mengikuti kita ke lapangan. Saya diapresiasi hari itu untuk kerja baru seperti cuci mobil. Saya diapresiasi itu supaya teman-teman ngikutin kerja seperti saya. Pada saat Kubin, itu bertiga kalau sama di Palas Barat. Bapaknya kerap seperti kayak saudara. Saat hari Senin teman-teman pada upacara, terus saya terlambat pakai motor bayi pulang. Saat itu teman-teman upacara, saya langsung lewat aja. Nah saat itu Bapak marah, maaf Pak ya. Bagi saya semua momen itu berkesan banget gitu. Masih ingat waktu itu pas ada pemeriksaan
Pak Maibu bantu merapikan SPG yang terhambur dengan sangat sabar. Waktu puasa kemarin kita sempat main pingpong terus match sampai larut malam. Next time kita akan main bareng lagi, Pak. Lalu kalau momen yang berkesan itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang nggak berkesan. Semua momen berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah saat pertama kali beliau datang ke Bulungan, lalu merubah suasana kantor menjadi kantor yang nyaman dan kekeluargaan menjadi erat, sehingga saya nyaman dan betah di sana. Di kantor dulu ya, Bulungan diajak sama bapak itu, Master kalau nggak sibuk, ayo kita belanja pot bunga. Nah, Master ayo kita belanja pancuran, air pancuran atau belanja tanaman-tanaman. Nah, event-event kayak gitu saya sangat senang sekali ya. Ayo bilang sama Pak D. Halo Pak D. Halo Pak D. Iya. Disiplin, top, mantap. Orangnya humble, kalem tapi juga tegas. Pak Maibu tuh progresif. Ubinan dan durian. Pendengar yang baik. Mengatakan harus bisa. Tegas, kuat, loyal, dan berdedikasi tinggi terhadap semua kegiatan. Rekomendasi jamunya enak. Pak Maibu itu juga saya jadikan sebagai role model seorang pemimpin ya. Teman-teman, kita nanti rapat ya jam 9. Percaya diri banget. Pokoknya public speaking-nya keren banget. Empati dan simpati Bapak ke teman-teman itu sangat tinggi. Saya suka dibilangin mirip sama ibu. Pas habis lebaran kami dibeliin baju. Selesai sholat asar, Pak Maibu tuh pasti nongkrong di ruang TU, yang dimana ruang TU itu adalah ruangan saya. Yang tadinya mau pulang cepat jadi tidak bisa karena harus menemani bapaknya mengobrol terlebih dahulu. Pak Maibu itu perhatian. Jadi kalau misalkan kita lagi ada yang lembur tuh, nanti bapak nanyain lagi lembur apa. Terus nggak selang beberapa lama itu tiba-tiba ada dianterin martabak sama yang jaga. Berwibawa. Sosok pemimpin yang berwibawa dan cerdas. Ambisius. Bapak sering bilang gini, bisa aja itu. Orangnya ramah, baik hati, dan tidak penting. Yang bijak dan sosok kebapaannya itu sangat memancar. Banyak membantu saya bisa. Dan beliau selalu mengingatkan kepada kita, khususnya tugas Kabupaten Bulungan, agar kita selalu kompak. Pak Maibu itu karismatik sebagai pemimpin, terus juga baik. Saya dulu sering ditraktir waktu di sana. Kalau ingat Pak Maibu seperti ingat ayah sih sebetulnya. Selama dipimpin Pak Maibu, Bulungan maju. Mas. No, Mas. Momen berkesan apa yang dilakukan bersama Pak Maibu? Sama Pak Maibu. Pak Maibu sudah datang nggak? Enggak sih, pesan kesannya doang. Oh, kesan-kesan. Ya, pertama-tama alhamdulillah sih Pak Maibu akhirnya bisa pulang lagi ke keluarganya di sana, dan kesan-kesannya banyak sih kalau saya sama Pak Maibu. Mungkin karena kami ini ya dekat ya, suka main pingpong dan lain-lain. Banyak sih, tapi alhamdulillah lah akhirnya apa yang Pak Maibu inginkan bisa terkabul. Jujur sih kalau saya sedih sih sebenarnya kehilangan sosok Pak Maibu, memotivasi buat saya, kadang inspirasi buat saya. Pokoknya panutan lah Pak Maibu. Oke, apa yang paling diingat dari sosok Pak Maibu? Sosok Pak Maibu orangnya baik. Pokoknya baiklah dalam segala hal, nggak pelit ilmu. Suka kami tuh ngobrol, nggak mandang ini aku nih kerjaku ini apa yang di bawah, tapi nggak, kami tuh teman. Pokoknya teman akrab lah, apalagi kami sama-sama suka tim bola yang sama. Ya mudah-mudahan momen seperti itu bisa terulang lagi lah kelak saat bertemu Pak Maibu, tapi entah kapan. Tapi alhamdulillah lah. Ya semoga Pak Maibu makin sukses di sana dan jangan lupakan saya dan teman-teman yang lain, Pak.
Itu aja, terima kasih. Selamat atas jabatan barunya dan sukses di tempat yang baru. Selamat Pak Maibu atas pelantikannya sebagai Kabag Umum di Provinsi Kalimantan Timur. Barokallah dan selamat. Sukses terus untuk Bapak di tempat yang baru dengan tugas yang baru. Kepada Pak Maibu, selamat atas jabatan yang baru, selamat berkarya di tempat yang baru, semoga sehat selalu dan semakin sukses. Selamat ya Pak Maibu atas jabatan barunya, semoga sukses selalu dan amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru. Selamat ya Pak. Saya ucapkan selamat kepada Pak Maibu atas pelantikannya di tempat yang baru. Semoga semakin sukses dan berkah di tempat yang baru. Saya ucapkan terima kasih atas segala pelajaran dan bimbingannya selama ini. Sekali lagi selamat buat Pak Maibu. Dadah. Dadah Pak D, ulang. Dadah Pak D. Dadah teman-teman. Mungkin ini pertemuan kita di Zoom meeting terakhir kali. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, yang saya pesankan kepada teman-teman semuanya, yang terpenting dalam suatu organisasi menurut saya, ini sekali lagi menurut saya, mungkin menurut orang lain akan berbeda, adalah kekompakan atau kerjasama. Jadi mohon pada semuanya itu kita saling menjaga itu, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, menjaga keharmonisan, ya. Artinya kita saling tolong menolong. Jangan sampai teman-teman harus minta tolong baru kita membantu, tetapi sebelum teman yang lain minta tolong kita sudah membantu. Jadi saling membantu ya, jangan hanya minta dibantu, tetapi saling membantu. Kami sampai dengan sekarang ini alhamdulillah di BPS Kalimantan Utara khususnya ya termasuk BPS yang bisa dikatakan berprestasi alhamdulillah. Selama dipimpin Pak Maibu, Bulungan maju. BPS